Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lain benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin sedikit bicara tentang persoalan dakwah. Saya tidak ingin mengatakan yang rumit-rumit, tetapi ingin mengatakan yang sederhana saja, bahwa dakwah Islam itu tidak boleh berhenti, selamanya harus berjalan, dan semakin lama harus semakin berkualitas. Karena dakwah itu adalah sesuatu yang harus menjadi bagian dari kesadaran setiap orang Islam. Rasulullah sendiri menegaskan dalam bahasa yang sederhana ketika kita memahami apa yang dinyatakan Rasulullah itu sebagai sebuah perintah untuk menyadarkan kita. Dia mengatakan misalnya dalam bahasa yang sederhana, balighanni walau ayah, sampaikan apa saja yang datang dariku meskipun hanya satu ayat. Artinya apa? Kita tidak boleh berhenti untuk menyampaikan kebenaran dimanapun kita berada, pada siapapun. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, Rasulullah juga menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Jadi kalau bahasa gampangnya begini, kalau ada yang tidak benar di depan kita, di samping kita, di belakang kita, di seputar kita, kita harus punya kesadaran untuk mengubah dengan kemampuan kita masing-masing, karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Yang punya kemampuan lisan, mari kita gunakan lisan kita. Tetapi yang punya kemampuan untuk melakukan tindakan nyata, mari kita lakukan dengan tindakan nyata. Minimal jangan pernah kita sepakat terhadap fenomena ketidakbenaran, ketidakbaikan, atau yang disebut dengan kemungkaran yang ada di seputar kita. Itu yang namanya kesadaran untuk berdakwah. Dan bahkan kalau kita mengkaji ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang banyak tentang persoalan dakwah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa tugas dakwah itu adalah tugas yang melekat pada setiap orang Islam, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Ada dua rangkaian ayat ya, yang sering diucapkan oleh para ubalik, para ulama, para da'i, para khotib, para ustaz. Yang pertama ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran, yaitu pada ayat 104. Di dalam ayat itu dikatakan dalam bahasa yang tegas oleh Rasulullah, oleh Allah, dan di dalam hadis-hadis bisa kita temukan penjelasannya. Misalnya kalau kita cermati saja dari kalimat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takum minkum, hendaklah ada di antaramu. Artinya ini perintah dari Allah untuk kita semua. Dan perintah ini tentu saja perintah bagi orang-orang yang punya kesadaran untuk berdakwah karena imannya yang tumbuh di dalam dirinya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang. Umat itu sekelompok orang, komunitas. Yad'una ilal khair, yang
berkesadaran untuk menyeru kepada kebajikan. Al-khair ini kebajikan dalam arti yang sifatnya umum, universal. Akan di dalam kajian-kajian Islam tentang al-khair, al-khair itu adalah kebajikan-kebajikan yang menjadi common sense bagi orang, sesuatu yang dipahami baik oleh orang. Tetapi dalam kitab tafsir ada yang menyatakan al-khair itu adalah Islam yang harus kita dakwahkan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Samping itu ada kata khair itu adalah kebajikan apapun yang menjadi kebutuhan manusia. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan kita harus punya kesadaran untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika disebut ma'ruf itu adalah semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang punya nilai kemanfaatan, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat kolektif, untuk kepentingan kita, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini yang disebut al-ma'ruf. Lawannya adalah mungkar, yaitu setiap keburukan yang memang oleh Allah dan Rasulnya dilarang, yang punya potensi untuk merusak kehidupan masyarakat, baik dalam arti manusia secara pribadi maupun manusia dalam arti kolektif. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, jangan pernah kita tidak punya kesadaran untuk beramar ma'ruf nahi munkar dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu di dalam ayat itu diakhiri dengan kalimat wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya orang-orang yang punya kesadaran untuk berdakwah itulah orang-orang yang akan beruntung, yang di dalam kitab tafsir dikatakan beruntung untuk kepentingan duniawiyah mereka dan beruntung untuk kepentingan ukhrawiyah mereka. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya di dalam surah Ali Imran ayat 110, setelah saya bacakan ayat 104, ada pernyataan kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian ada kalimat selanjutnya wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab bila kana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ada satu pernyataan dari Allah yang menyadarkan kepada kita, kamu semua ini umat Islam ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu punya kesadaran untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar, punya kesadaran untuk menyuruh berbuat yang baik-baik, yang ma'ruf, yang juga punya kesadaran untuk mencegah yang tidak baik, dan beriman kepada Allah. Nah, seandainya ahlul kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka memang ada yang beriman, tetapi mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, selanjutnya ada ayat yang lain yang ada di dalam surah An-Nahl ayat 125 dikatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke dalam Tuhanmu dengan hikmah. Di dalam bahasa tafsir dikatakan, setiap orang Islam sadarlah bahwa Anda punya kewajiban untuk menyeru umat manusia itu ke jalan Tuhanmu. Kemana? Ke dalam Islam yang memang diajarkan, disyariatkan oleh Allah kepadamu dengan hikmah, dengan cara yang benar dan baik serta proporsional, dengan perkataan yang tegas, dengan perkataan yang benar, yang pada akhirnya bisa menjadikan tolak ukur bagi orang untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga di dalam bahasa tafsir kata hikmah itu sering diartikan dengan at-tariqah al-musilah ilal haq, jalan yang mengantarkan kepada kebenaran. Ada tafsir yang lain mengatakan al-hikmah ayya'lulu munafi'ah allati tuwajjihun nasi ila ma khuliqat lahu.
Al-ulumun nafi'ah itu ilmu yang bermanfaat. Allati tuwajjihun nasa ila ma khaliqat lahu, yang bisa mengantarkan semua orang itu pada tujuan penciptaan ilmu itu untuk kepentingannya. Artinya apa? Ilmu-ilmu yang memberikan nilai tambah pada orang, siapapun orang itu, dimanapun dan kapanpun. Itu ada kata-kata wal mau'izatil hasanah. Kalau kita mengajar, ajarlah dengan cara baik. Kalau kita beri nasihat, berikan nasihat yang baik. Kalau kita mengatakan sesuatu, katakan dengan sebaik-baiknya. Ajarilah mereka dengan sebaik-baiknya. Wajadilhum billati ahsan. Ketika kita itu berdiskusi, berdebat dengan orang, jadilah orang yang bisa berdiskusi dan berdebat dengan cara yang lebih baik, untuk bisa membuat mereka itu yakin terhadap apa yang kita katakan, karena kita punya argumen yang bisa kita komunikasikan kepada siapapun yang mengajak kita untuk berdiskusi dan berdebat, sehingga mereka bisa menerima apapun yang kita katakan dengan rela, karena mereka yakin bahwa itulah sesuatu yang perlu mereka yakini sebagai sebuah kebenaran yang kita dengarkan. Inna rabbaka wa'alamu man dhalla an sabilihi wa wa'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan siapa yang paling tahu apa dan siapa yang mendapat tunjuk itu juga cuma Allah. Jadi kita tidak usah menyesat-nyesatkan atau menganggap sesat orang. Cukup kita itu menawarkan kebenaran yang datang dari Allah untuk bisa mereka terima dengan kerelaan mereka tanpa harus memaksakan keadaan, dan tidak usah kita itu membuat stigma-stigma tentang sesuatu yang bisa membuat orang itu tersinggung, apalagi sakit hati. Sekarang kan ada konsep takfir yang seringkali dikritik. Ya, takfir itu mengkafir-kafirkan. Tetapi ketika kita memahami siapa orang kafir, siapa yang beriman, siapa yang bersikap munafik, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan itu kita sampaikan pada orang dengan maksud untuk menyatakan mereka itu orang-orang yang terindikasi seperti itu, yang punya peluang untuk menyakiti hati mereka. Kalaupun kita tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya indikasi kufur, orang-orang yang disebut kafir, ya sudah, dakwahkan Islam pada mereka tanpa harus mengata-ngatai sesuatu pada mereka dengan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan mereka atau bahkan menyakiti hati mereka. Kalaupun kita itu paham bahwa mereka terindikasi munafik, gak usah dimunafikan atau dikata-katai dengan kata-kata yang bisa membuat mereka tersinggung atau mereka sakit hati, apalagi marah. Dan inilah yang harus selalu kita sampaikan. Ini, ya. Pintar. Ini namanya Kamil ini. Mau dibawa kemana kamu? Kamil ini cucu saya. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi ada cucu saya yang menyapa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana seharusnya kita itu mendakwahkan Islam, ini yang perlu kita pahami. Saya sadar bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang beragam. Beragam cara berpikirnya, beragam cara bersikapnya, beragam cara bertindaknya. Belajar dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu menawarkan Islam dalam pengertian dakwah yang lebih luas pengertiannya. Rasulullah itu mencoba mengkomunikasikan dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, tentang Islam yang harus mereka pahami dari Allah. Jadi wahyu itu turun pada Rasulullah SAW, dan pada Rasulullah dinyatakan kembali menjadi sesuatu yang pada akhirnya memberikan pencerahan kepada orang-orang Arab pada waktu itu. Dan ayat pertama itu kan bukan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah yang rumit, tapi masalah-masalah yang mendasar. Seperti misalnya ayat tentang kesadaran membaca. Surat Al-Alaq mulai ayat 1 sampai 5 itu kan ayat yang menyatakan tentang kesadaran membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbaka alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kesadaran untuk membaca yang ditawarkan Rasulullah itu adalah kesadaran untuk membangun literasi, membangun pemahaman, membangun wawasan dan mengembangkannya. Dan membaca itu adalah sebuah simbol dari sebuah kegiatan untuk
menciptakan sebuah proses literasi yang terus bisa kita lakukan. Dengan membaca kita akan banyak tahu tentang sesuatu, dan kata membaca itu tidak harus membaca tulisan dalam arti harfiah, tetapi juga membaca realitas, membaca fenomena keagamaan, fenomena kemanusiaan, fenomena sosial. Dan pada saatnya membaca itu bukan harus hanya membaca buku, membaca artikel, membaca jurnal, membaca apapun. Sekarang ini kan orang terjebak pada pemahaman tentang membaca. Kata membaca itu seolah-olah orang yang tidak pernah membaca jurnal, orang yang tidak pernah membaca tulisan di dalam buku dan artikel itu orang-orang bodoh. Padahal banyak orang yang bisa membaca kehidupan, membaca realitas kemanusiaan, realitas kejiwaan, realitas kemasyarakatan, realitas kealaman, yang pada akhirnya melahirkan gagasan yang luar biasa. Satu contoh, orang-orang hebat yang pernah menemukan sesuatu, para inventor, yang pada saatnya itu menginspirasi banyak orang. Itu kan bukan orang yang ketika membaca buku lalu memperoleh pemahaman, tapi membaca fenomena alam, fenomena kemanusiaan, fenomena sosial, lalu memunculkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Kita tahu Einstein, Newton, Thomas Alva Edison, dan masih banyak lagi temuan-temuan yang kemudian menginspirasi banyak orang. Dan bahkan dalam cerita-cerita para ulama itu, seringkali ulama itu mendapatkan gagasan-gagasan yang luar biasa hanya karena melihat fenomena alam. Saya pernah mendapat cerita tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dia tersentak dan tersadarkan untuk mau belajar dan yakin bahwa dia bisa itu ketika melihat fenomena air yang menetes di atas batuan, yang kemudian membuat batu itu terkikis karena tetesan air itu. Dan itu yang menginspirasi bagi dirinya, bahwa orang itu kalau mau belajar akan bisa semakin pintar meskipun harus belajar dari sedikit demi sedikit. Batu pun itu bisa terkikis oleh air yang menetes sedikit demi sedikit. Dan itulah yang juga menginspirasi saya. Saya bisa belajar dari lingkungan saya, belajar dari kehidupan yang saya alami, belajar dari diri saya, belajar dari anak istri saya, belajar dari siapapun, dan belajar dari fenomena alam. Kemudian saya bisa mengerti apa-apa yang bisa saya pelajari dari hal itu, termasuk di dalamnya ketika saya membaca koran, membaca tulisan, alam artikel-artikel di majalah, jurnal, dan buku-buku yang pernah saya baca. Dan hasil perenungan saya kemudian mengakibatkan saya semakin mengerti apa yang seharusnya saya lakukan, termasuk ketika saya belajar tentang persoalan dakwah. Satu hal yang sering saya sampaikan begini, saya kebetulan orang Muhammadiyah, dilahirkan di lingkungan Muhammadiyah oleh bapak saya orang Muhammadiyah, ibu saya orang Asia, di sebuah kampung yang bernama Kauman di Yogyakarta. Saya sadar bahwa Muhammadiyah itu didirikan bukan hanya untuk menjadi sebuah organisasi yang ada kemudian diam, tetapi menjadi sebuah gerakan yang kemudian melahirkan karya-karya yang betul-betul inovatif. Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 18 November tahun 1912 itu, sudah berarti lebih dari 109 tahun, 109 tahun lebih sedikit beberapa hari. Nah, sejak awal berdirinya Muhammadiyah itu memang dimaksudkan sebagai gerakan dakwah dalam arti yang luas, yang dalam banyak asumsi orang dikatakan gerakan dakwah yang difokuskan pada gerakan pemurnian dan pembaruan. Ada istilah yang lain, purifikasi dan dinamisasi. Nah, sebagai gerakan dakwah yang berorientasi pada pemurnian atau purifikasi, Muhammadiyah itu benar-benar sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diubah, sehingga Muhammadiyah waktu itu benar-benar menjadi gerakan dakwah anti syirik dalam wilayah akidah dan gerakan anti bid'ah dalam wilayah ibadah mahdhah yang dikenal dengan gerakan anti TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat, dan sekaligus mengenalkan dirinya sebagai gerakan pembaruan atau gerakan yang mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk membarui cara berpikir dan cara bersikap serta cara bertindak, utamanya dalam wilayah muamalah dunia yang dibutuhkan oleh umat Islam pada masa itu dan di masa-masa yang mendatang. Dalam hal apa? Dalam hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang diperlukan oleh orang untuk menjadi bagian dari gerakan dakwah yang berkemajuan.
Nah, saya yakin bahwa orientasi ini akan selalu relevan dan seiring dengan perkembangan zaman, nampaknya Muhammadiyah itu tidak pernah sejenak berhenti untuk melakukan sesuatu yang sangat urgen bagi kepentingan kemajuan umat Islam yang dimaksudkan nanti akan wujud menjadi khair ummah, ummatan wasata, syuhada 'alan nas. Ini istilah-istilah yang ada di dalam Al-Qur'an. Jangan pernah umat Islam itu tidak pernah berbuat sesuatu untuk memajukan dirinya dan membangun sesuatu untuk kemajuan ummah. Dan bahkan ketika kita bicara Islam sebagai rahmatan alamin, umat Islam itu harus menjadi kelompok orang yang bisa memberikan nilai manfaat pada banyak orang. Saya sampai pada satu kesimpulan, sejak berdirinya Muhammadiyah itu selalu menjaga diri dari dunia kekuasaan, dalam arti politik kekuasaan. Dan hal ini wajar karena memang saat itu orientasinya murni pada persoalan-persoalan yang terkait dengan pemurnian akidah dan berkaitan dengan sesuatu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dakwah anti bid'ah. Dan pada saatnya memang kita tahu bahwa pada saat itu umat Islam perlu dicerdaskan agar mereka bisa memahami apa Islam itu dan bagaimana berislam secara benar. Dengan cara seperti itu, harapan mudah-mudahan umat Islam itu betul-betul masuk dalam kerangka berislam yang penuh dengan kesadaran untuk bertauhid. Nah, sementara kalau kita melihat di Indonesia misalnya saat ini, problem masyarakat itu sudah semakin kompleks. Umat Islam itu sekarang menjadi umat yang banyak terpinggirkan, bukan hanya dalam masalah agama, dalam masalah ubudiyah, tapi dalam masalah muamalah. Kita bicara dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik, dalam masalah pendidikan, dalam masalah budaya. Umat Islam itu dikatakan sebagai umat Islam yang powerless. Ini ungkapan yang ekstrim. Kalau kita bicara dalam wilayah politik, siapa sekarang yang menguasai dan dikuasai? Siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek? Negeri yang mayoritas muslim ini masih dikendalikan oleh orang-orang non-muslim. Kalaupun ada pemimpin yang beragama Islam, mereka tidak mewakili kepentingan umat Islam pada umumnya, karena mereka belum mampu untuk menerjemahkan Islam di dalam kehidupan politik. Dan itu realitas. Kita tidak perlu marah, apalagi kemudian geram sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Itu tindakan anak kecil yang kekanak-kanakan, tindakan-tindakan yang betul-betul tidak bermuara pada sesuatu yang akan memberikan manfaat, bahkan bisa memberikan dampak negatif. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita untuk tidak melakukan sesuatu yang pada akhirnya berbuah pada kemudaratan. Ya. Sehingga ketika kita itu mau mengatakan dengan bahasa sederhana, Islam belum menjadi rahmatan lil alamin, akibatnya kita melihat umat Islam pun sekarang sudah mulai kurang percaya diri untuk menjadi para pemimpin atau pemimpin umat-umat yang lain. Dan bahkan ketika kita melihat bagaimana ulah para pemimpin yang beragama Islam dalam tanda petik KTP-nya Muslim, itu ya belum bisa menjadi teladan yang baik. Belum ada jaminan kalau orang Islam memimpin itu akan memberikan sesuatu yang baik. Kita masih kesulitan untuk mencari pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersikap amanah, pemimpin yang betul-betul memberdayakan, pemimpin yang berpihak pada rakyat, pemimpin yang selalu bisa mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan kemudian menerjemahkan semuanya itu dalam tindakan kepemimpinannya. Bahkan tidak jarang pemimpin yang non-muslim itu kualitasnya lebih baik daripada pemimpin-pemimpin yang beragama Islam dalam tanda petik, karena mereka mampu menerjemahkan nilai-nilai kepemimpinan itu untuk membuat masyarakat itu menjadi masyarakat yang terpimpin dengan baik dalam wilayah muamalah saja. Dan untuk kepentingan umat Islam, mestinya gerakan dakwah kita itu harus kita reorientasikan untuk ke dalam kita membangun kesadaran umat Islam untuk lebih berkualitas agar kita itu bisa menjadi khair ummah. Keluar, kita harus bisa memberikan wawasan yang baik tentang Islam pada orang-orang yang belum mengerti tentang Islam, dan bagaimana yakinkan pada mereka bahwa Islam itu bukan ancaman. Islam itu adalah bagian dari komunitas yang mereka tunggu-tunggu, dan bahkan pada saatnya Islam sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang seharusnya mereka terima, karena kita
bisa meyakinkan tentang kebenaran Islam itu kepada siapapun, dimanapun dan apapun dengan cara kita yang terbaik. Umat Islam yang sekarang ini mengalami ketertinggalan karena konflik-konflik internal di dalam umat Islam yang berbuah pada ukhuwah yang tercerai-berai, itu kadang-kadang tidak sadar bahkan konflik yang terjadi secara internal di dalam wilayah umat Islam sendiri itu seringkali kemudian justru itu musuhkan orang-orang Islam sendiri. Jadi sekarang ukhuwah itu juga menjadi skala prioritas. Sekarang kalau kita mau jujur, ada nggak konflik interest di antara orang-orang Islam itu yang kemudian berjuang di dunia politik? Salah satu contoh kecil adalah bagaimana mereka itu bergerak. Mereka tidak sadar atau sadar, saya nggak ngerti. Banyak yang melakukan tindakan untuk menyikut orang-orang Islam sendiri, bahkan secara transparan mereka itu menunjukkan gejala seperti itu. Mereka yang tergoda untuk menggapai kepentingan duniawi itu seringkali melihat teman-teman sesama muslim itu sebagai orang-orang yang tidak perlu untuk diajak membagi dan berbagi kue. Maksudnya kue kekuasaan misalnya. Dan bahkan dalam birokrasi di lembaga-lembaga pemerintahan pun kita lihat bagaimana orang Islam itu tidak punya sadar untuk membangun ukhuwah di antara mereka, dan bahkan pada saatnya justru mereka lemah di hadapan orang-orang muslim. Dan kalau itu kemudian berkembang di lembaga Muhammadiyah, itu menurut saya petaka. Kalau di Muhammadiyah terjadi konflik kepentingan dan kemudian pada saatnya kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi itu menjadi sesuatu yang diutamakan, sehingga mereka itu punya ego kelompok dan bahkan ego pribadi yang mengalahkan ego kolektifnya Muhammadiyah, repotnya bukan main. Sehingga potensi Muhammadiyah sangat besar itu akan menjadi sesuatu yang mandul dan bahkan bisa menjadi bumerang bagi Muhammadiyah sendiri karena diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita bicara tentang ketidakbaikan, itu jangan hanya melihat di luar Muhammadiyah, di luar umat Islam. Kita melihat juga di kalangan umat Islam masih banyak ketidakadilan yang terjadi, dan sesuatu yang perlu kita coba untuk kita selesaikan. Masalah kebodohan, masalah kemiskinan, masalah keterpurukan dalam wilayah apapun itu yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam soal dakwah, kita sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengakui secara jujur bahwa dakwah Islam itu sudah berhasil. Bahwa ada hasilnya, iya. Tapi dalam banyak hal kita melihat ada sesuatu yang penting di dalam dakwah itu yang terabaikan. Satu contoh misalnya, dakwah untuk pemberdayaan umat Islam, baik dalam wilayah intelektual, dalam wilayah ekonomi, dalam wilayah pendidikan, dalam wilayah politik, dalam wilayah budaya. Itu kan menjadi pekerjaan rumah kita yang sangat rumit untuk kita selesaikan. Tetapi kalau kita berhenti, ya sudah, kita akan semakin terpuruk. Kita harus mengalir menjadi orang-orang yang punya kesadaran untuk membangun dakwah ini dengan secara baik, dan pada saatnya akan kita laksanakan kegiatan dakwah itu untuk bahu-membahu di antara kita. Kita harus bisa membangun sinergi di antara kita untuk menjadikan dakwah Islam itu menjadi sesuatu yang kita lakukan dengan secara berbaris. Saya masih ingat betul ketika saya mencoba untuk mengajar tafsir surat As-Saff. Di dalam surat As-Saff itu kan ada kata-kata yang indah di dalam kalimat yang ada di dalam ayat itu. Bagaimana Allah menyadarkan kepada kita bahwa di dalam surat As-Saff itu Allah menyadarkan bahwa kita itu hanya akan kuat ketika kita itu punya kesadaran untuk membangun shaf yang baik. Dan kesadaran untuk membangun shaf yang baik itu hanya akan bisa dilakukan ketika kita itu bisa menyisihkan atau meminggirkan ego-ego pribadi kita dan ego-ego kelompok kita. Dikatakan di dalam surat As-Saff ayat 3 dan selanjutnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ayat 4 ke ayat 3. Pada ayat 3 itu kita ditegur oleh Allah itu. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya,
kita disadarkan kalau kita itu betul-betul iman, Allah itu murka ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Lalu di dalam ayat 4 dikatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan yang seakan-akan mereka itu menjadi satu bangunan yang tersusun. Dan kemudian ayat selanjutnya itu mengingatkan pada kita. Misalnya contoh Musa, contoh peristiwa dan Musa itu qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari perintah Allah, Allah memalingkan hati mereka dari kebenaran. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah sekarang, pernah nggak kita ini mungkin secara sadar atau tidak sadar mencoba untuk melemahkan posisi pemimpin kita sehingga mereka tidak berdaya? Mereka itu pemimpin kita loh. Ya nggak usah jauh-jauh lah di Muhammadiyah ini. Ini ada ketua PDM. Seberapa sadar kita itu membangun sebuah kekuatan dengan membantu ketua PDM kita untuk menjadi ketua yang berdaya, sehingga PDM itu menjadi PDM yang berdaya. Ketika kita di PCM, apakah teman-teman kita di cabang itu sudah menjadi kelompok orang yang bisa membantu ketua PCM untuk menjadikan dirinya itu berdaya untuk memimpin cabang Muhammadiyah di cabangnya masing-masing. Di tingkat rantai juga begitu. Kesadaran kolektif untuk membangun sinergi itu belum tumbuh di kalangan umat Islam secara baik, sehingga ukhuwah yang tercerai itu akan dengan semakin jelas merontokkan kekuatan umat Islam yang seharusnya kokoh di hadapan banyak orang. Sekali lagi, persoalan ukhuwah itu menjadi persoalan dakwah tersendiri, dan saya katakan ini menjadi sangat penting ketika kita mau bangkit menjadi umat yang kuat. Di sana itu secara pribadi kita juga harus membangun kemampuan diri kita. Ada proses literasi yang harus berjalan terus, sehingga kita itu memiliki kualitas pribadi yang punya wawasan yang luas pada sesuatu yang memang harus kita mengerti. Dan pada saatnya kita harus punya keterampilan, baik keterampilan teknis maupun keterampilan non teknis. Yang saya katakan bahwa kita itu harus punya kesadaran untuk berbuat sesuatu dengan kekuatan kita masing-masing, yang pada saatnya kita harus bersinergi untuk membangun kekuatan bersama. Dan ini persoalan dakwah. Sekali lagi persoalan dakwah, karena kesadaran seperti itu belum tumbuh subur. Bagaimana kita itu membangun integritas kita untuk menjadi orang-orang yang di samping berilmu juga punya amal dengan ilmu yang kita miliki. Islam yang kita pahami itu bagaimana kita terjemahkan di dalam tindakan. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah endingnya saya ingin berbagi dengan para jamaah. Mari kita sadari bahwa kita itu punya pekerjaan rumah yang luar biasa di dalam persoalan dakwah. Mari kita petakan kembali apa persoalan dakwah kita, dan mari kita selesaikan semua masalah-masalah dakwah itu secara bersama-sama, sehingga kita akan bisa menjadi khair ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan mudah-mudahan dengan iman yang semakin kokoh dan kesadaran kita untuk beramal ma'ruf munkar secara kolektif, Islam itu akan menjadi berjaya dan menjadi kekuatan yang disegani, bukan karena kita itu mempecundangi orang lain, tapi kita bisa bersama orang lain untuk menjadi berdaya, sehingga umat Islam itu benar-benar menjadi mitra bagi semua orang untuk menjadi berdaya. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Mari kita bersama-sama untuk menjadi berdaya, tanpa harus ada seorang pun yang tercederai ketika kita memberdayakan diri dan untuk bersama-sama berdaya menjadi kekuatan kolektif yang akan bisa menjadi contoh bagi semua orang. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.